Halo, perkenalkan nama saya Rifki Brian Daniel, tahun 2018. Sini saya akan menjelaskan arsitektur komunikasi seluler. Karena berhubungan dengan jaringan, maka karena komunikasi berhubungan dengan jaringan, maka yang akan saya jelaskan pertama adalah jaringan GSM. Jaringan GSM adalah sistem yang terdiri dari beberapa sel atau sel. Yang kedua itu jangkauan area servis sebuah sel atau yang disebut dengan buffer rate berbeda dari satu sel dengan sel yang lain. Yang ketiga itulah sel atau yang biasa disebut buffer area, tergantung dari jumlah pelanggan atau contohnya pada pedesaan yang jarang penduduknya, maka penggunaan sel bisa sangat luas, misalnya mencapai 3 sampai 8 km. Dan untuk daerah perkotaan itu biasanya menggunakan area yang pendek atau kecil, biasa mencapai 1 sampai 3 km. Berdasarkan besar atau kecilnya sel, tergantung dari tinggi tower, tinggi antena, bandwidth, dan lain-lainnya. Lanjut. Di dalam arsitektur jaringan GSM terdapat beberapa komponen, yaitu bisa terlihat di gambar, terdapat ada PST, ISDN, PLM, dan lain-lainnya. Itu sangat banyak. Selanjutnya, mobile station terdiri dari mobile telepon. Mobile station dilengkapi dengan sebuah smart card yang dikenal dengan SIM, yang biasa digunakan pada smartphone zaman sekarang, yang ada berukuran mini, mikro, hingga berukuran besar, yang berisi nomor-nomor identitas pelanggan. Jadi di situ nomornya berbeda-beda, karena apabila sama maka nanti terjadi error pada calling sistemnya. Lanjut, BSS atau bisa disebut Base Station System merupakan bagian dari jaringan yang menyediakan interkoneksi dari mobile station ke perangkat dasar switching. BSS terdiri dari 3 perangkat, yaitu BSC yang di mana membawa satu atau lebih dari BTS serta mengatur traffic yang datang dan pergi dari BSC menuju ke MSC atau BTS. BTS, Base Transceiver Station, merupakan perangkat pemancar yang memberikan pelayanan radio kepada mobile station. Di sini juga terdapat kanal trafik yang digunakan untuk komunikasi. Yang ketiga adalah TC atau bisa disebut transcode, berfungsi untuk translasi MSG dari 60 KB per second menjadi 16 KB per second, dan juga untuk efisiensi kanal trafik. Lanjut. Selanjutnya, NSS, Network Switching System, berfungsi sebagai switching pada jaringan GSM, memanajeri jaringan dan sebagai antarmuka antara jaringan GSM dengan jaringan yang lain. Komponen NSS terdiri dari, yang pertama itu adalah MSC atau Mobile Switch Switch Center, didesain sebagai switch IDSN atau Integrated Service Digital Network yang dimodifikasi agar berfungsi
untuk jaringan seluler. MSC juga dapat menghubungkan jaringan seluler dengan jaringan fixed atau kabel atau yang tetap. Contohnya seperti kabel jaringan dan lain-lainnya. Yang kedua, HLR, Home Location Register, merupakan database yang berisi data-data pelanggan. Jadi database adalah pusatnya semuanya data. Terus di situ dijelaskan bahwa data-data tersebut antara lain layanan pelanggan, layanan tambahan, serta informasi mengenai lokasi pelanggan terkini. Jadi di situ lengkap semua apa-apa yang dibutuhkan pelanggan, teknisi dan maupun developernya. Yang ketiga itu ada VLR, Visitor Location Register, merupakan database yang berisi informasi sementara mengenai pelanggan, terutama mengenai lokasi dan dari pelanggan pada cakupan area. Jadi database ini hanya menyimpan sementara, artinya dia tidak ada waktu di mana database ini akan menghapus data pelanggan atau terutama lokasi pelanggan apabila tidak dibutuhkan lagi. Lanjut. Yang keempat, AUC, Authentication Center, berisi database yang menyimpan informasi rahasia yang disimpan dalam bentuk format code. AUC digunakan untuk mengontrol pengguna jaringan yang sah dan mencegah pelanggan yang melakukan kecurangan. Artinya di sini AUC sebagai security dari jaringannya. Yang kelima itu adalah EIR, Equipment Identity Register, merupakan database terpusat berfungsi untuk validasi IMEI atau International Mobile Equipment Identity. Yang keenam itu adalah Interworking Function, berfungsi sebagai antarmuka antar jaringan GSM dengan jaringan ISDN. Selanjutnya itu ada Echo Canceller, digunakan untuk sambungan dengan PSTN yang berfungsi untuk mengurangi echo atau game. Di sini gambaran dari Echo Canceller bisa dilihat. Yang terakhir adalah OMC, Operation dan Maintenance System. Bagian ini mengizinkan network provider untuk membentuk dan melihat jaringan dari local center. Jadi itu adalah struktur komunikasi seluler. Selanjutnya OMS terdiri dari dua. Yang pertama adalah OMC, Operation and Maintenance Center. OMC sebagai pusat pengontrol operasi dan pemilihan jaringan. Fungsi utamanya adalah mengawasi alarm perangkat dan perbaikan terhadap kesalahan operasi. Yang kedua itu adalah NMC atau Network Manager Center, berfungsi untuk mengontrol operasi dan pemilihan jaringan yang lebih besar dari OMC. Jadi itu adalah materi tentang arsitektur komunikasi mobile. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.